Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Purnomo dengan NIM C1F021083 dari Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya akan memenuhi tugas mata kuliah Akuntansi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Wirmi Eka Putra, SE, MSI. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang akad lain-lainnya. Langsung saja ke materi yang pertama, ada akad sarf. Pengertian akad sarf secara etimologi artinya al-ziyadah, penambahan, al-adil, seimbang, penghindaran pemalingan, penukaran, atau transaksi jual beli. Kadang-kadang aisaf dipahami berasal dari kata sarafa yang artinya membayar dengan penambahan. Dalam kamus istilah fikih disebutkan bahwa bai sarf adalah menjual mata uang dengan mata uang, emas dengan emas. Akad sarf dasar syariah. Transaksi pertukaran emas dengan emas harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Perak dengan perak harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Gandum dengan gandum harus sama takaran, timbangan, dan tangan ke tangan. Kelebihannya adalah riba. Tepung dengan tepung harus sama takaran, timbangan dan tangan ke tangan tunai. Kelebihannya adalah riba. Selanjutnya, akad wadiah. Wadiah berasal dari wada'asi syai'ah yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Wadiah merupakan akad tabaruk atau tolong-menolong, saling membantu, sehingga masuk dalam kategori akad non-profit. Namun, akad ini bisa menjadi akad muawadah atau transaksi pertukaran, atau tijarah, transaksi motif profit, jika disepakati ada 4 skema bisnis berupa jual beli, manfaat barang, sewa fasilitas, dan atau jual beli manfaat perbuatan jasa atas penitipan. Jenis akad wadiah. Yang pertama, wadiah yad amanah. Wadiah yang asli tidak terjadi pengubahan esensi akad titipan yang berlaku sesuai kaidah asal titipan, yakni menjaga amanah penerima titipan, tidak dipergunakan barang titipan, dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi pada barang titipan, dan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan yang terjadi barang titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan penerima titipan dalam memelihara titipan tersebut. Yang kedua, wadiah yad damanah. Ini penerima titipan dapat memanfaatkan barang titipan tersebut dengan seizin pemiliknya dan menjamin untuk mengembalikan titipan tersebut secara utuh setiap saat kala si pemilik menghendakinya. Selanjutnya, akad wakalah. Wakalah berasal dari wakala yakilu waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan. Al-wakalah juga berarti penyerahan, al-tawid, dan pemeliharaan, al-hif. Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan di mana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Jenis-jenis akad wakalah. Yang pertama, al-kasah. Proses pendelegasian menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Yang kedua, proses pendelegasian wewenang bersifat umum tanpa adanya. Yang ketiga, di mana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Al-mutalakah, di mana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat-syarat atau kaidah. Akad kafalah. Istilah kafalah berasal dari bahasa Arab yang berarti al-daman, jaminan, hamalah, beban, dan jamaah, tanggungan. Secara terminologi muamalah, pengertian al-kafalah
adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, hingga hak atau hutang itu menjadi tanggung jawab penjamin. Jenis-jenis akad kafalah. Yang pertama, kafalah bin naf. Yang kedua, jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang. Yang ketiga, kafalah bit taslim. Yang keempat, kafalah al-munajazah. Yang kelima, kafalah al-mu'alaqah. Selanjutnya, akad qardul hasan. Qard berarti suatu pinjaman harta yang diberikan kepada pihak yang meminjam, yang kemudian hari peminjam itu wajib atau harus mengembalikan harta pinjaman tersebut sesuai dengan jumlah harta yang dipinjamkannya ketika peminjam sudah mampu untuk membayarnya. Akad al-hiwalah. Maksud al-hiwalah bisa diartikan dengan peralihan, perpindahan, perubahan warna, memikul beban di atas pundak atau bertanggung jawab. Namun secara terminologi bisa didefinisikan dengan kewajiban membayar hutang dari al-muhil yang akan dipindah kewajiban kepada orang yang berhutang, biasa disebut muhal alaih. Selanjutnya, akad al-hiwalayah dan jenis-jenisnya. Hawalah dain, yaitu suatu kewajiban yang dimiliki seorang atau orang lain guna memindahkan hutangnya. Hawalah hak, yaitu tagihan yang dimiliki seseorang guna memindahkan haknya ke pihak lain. Yang terakhir ada akad ar-rahan. Rahan menurut istilah syariat adalah menjadikan benda yang memiliki nilai menurut syariat sebagai jaminan hutang, sehingga seseorang boleh mengambil hutang atau mengambil sebagian manfaat barang tersebut. Secara etimologis, rahan berarti tetap atau lestari. Sedangkan menurut syara, gadai artinya menyandra sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, tetapi dapat diambil kembali dengan tebusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.